Kebenaran itu dari mana? Al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang hakikat itu datang dari Allah, maka jangan kamu ragu untuk mengikutinya. Ikutilah. Ya, datang dari yang datang dari Allah ada dua, Al-Quran dan Rasul. Ya. Quran diturunkan Allah, Rasul diutus Allah. Dua sosok ini adalah kebenaran. Maka kalau datang dari Al-Quran, datang dari Rasul, apapun yang datang itu sikapilah dengan sami'na wa ata'na. Ada yang sami'na wa asayna, ada yang sami'na wa mantukna, ada sami'na wa bisik-bisikna, ada sami'na wa tiktok-tiktokna. Jadi ini yang dituntut adalah sami'na wa ata'na. Ibu-ibu, ada nggak yang ibu tidak senang dengan ayat Quran? Nggak ada. Poligami? Bu, poligami? Boleh berpoligami? Boleh. Boleh. Aman itu Pak. Boleh kerja. Bagi warisan, bagi yang laki-laki 2 kali bagi perempuan, ibu setuju? Nggak ada yang menuntut bagi rata? Ini tersami nama apa semua ini. Pokoknya itulah sikap orang-orang yang siddiq. Apapun jadi. Seperti Abu Bakar as-Siddiq. Kemana rupanya kehebatan Abu Bakar sehingga menjadi as-Siddiq dia? Yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki, bapak-bapak Abu Bakar. Dari ibu-ibu Khadijah, dari pemuda Ali, dari hamba Bilal bin Rabah. Nah, jadi Abu Bakar Siddiq ini, Bapak Ibu Saudara, luar biasa sebetulnya. Tidak pernah membantah apapun yang dikatakan Nabi. Misal, ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj, kemudian sudah menjelang subuh, termenung pulang Nabi di Hijri Ismail. Kebetulan lewat Syekh Jahal, Abu Jahal. Kenapa kok termenung kau? Nabi bilang, itulah paman, aku baru pulang dari Isra Mi'raj, baru sampai ini. Maksudnya Isra Mi'raj itu mana? Dari Mekah ini adalah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik lagi ke langit sampai ke Sidratil Muntaha, kemudian turun balik, jalan balik dari Aqsa ke Haram. Itulah perjalanan malam ini. Kata Nabi, oleh Abu Bakar Siddiq di dalam hatinya memang bohong kawan. Kami melewati itu berbulan lamanya pulang pergi. Ini cuma 1 malam. Di hatinya dulu. Begini aja lah, mau tak kau menceritakan hal ini kepada orang banyak? Biar berkumpul, karena orang banyak kau cerita. Mau katakan. Tapi di hati Abu Jahal sebetulnya supaya orang semakin yakin bahwa Muhammad adalah berdusta, bukan supaya terima. Itu target. Mau katakan. Dikumpulkan si Abu Jahal orang banyak. Makanya panitia Isra Mi'raj pertama Abu Jahal. Yang pertama itu kumpulkan. Baru naik Nabi kita ke Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itulah tempat istana raja ya. Dan dalam satu riwayat dikatakan Jabal Abi Qubais gunung pertama yang diciptakan Allah. Itu Abi Qubais. Dan Nabi Ibrahim juga waktu menyampaikan mengajak orang untuk haji, beliau naik ke Jabal Abi Qubais. Diajak. Lalu cerita Nabi, dia ceritakan peralatan sampai pulang. Maka timbullah ada yang ragu, ada yang tidak percaya sama sekali. Tapi ada yang percaya. Kesimpulannya sudah habis cerita, mungkin banyak orang sudah membantah, tidak yakin. Sekarang begini yang terakhir kita jumpailah Abu Bakar. Kebetulan beliau dah hadir tempat ini. Kita tanyakan dia percaya enggak? Kalau saja dia tidak percaya, maka angkatlah cerita Muhammad ke Rasulullah
kalau Nabi Muhammad katakan itu hitam, aku katakan hitam. Intinya tidak pernah membantah. Itulah orang-orang yang siddiqin itu. Dan kelompok inilah yang dijamin Allah selamat. Nabiin wasiddiqin. Yang ketiga siapa lagi? Wasyuhada. Siapa syuhada itu? Ada juga orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Dengan harta dan jiwa. Jadi jihad yang kita kerjakan itu bisa lewat harta, bisa lewat jiwa. Kalau kita laki-laki bisa dua-dua, harta, jiwa. Kalau ibu-ibu dengan harta, dengan jiwa tidak pernah dituntut. Nah, jihad ibu-ibu banyak juga mengandung jihad, melahirkan jihad, menjaga anak, menyusui jihad, menjaga anak jihad. Itu jihad ibu-ibu. Maka kalau ada seorang ibu terganggu tidurnya di malam hari karena anaknya, kata Nabi, lebih utama daripada tahajud sepanjang malam. Jadi banyak jihad ibu-ibu di sana ya. Jadi berjihad di jalan Allah. Dan orang yang berjihad di jalan Allah ini termasuk lewat harta atau jiwanya, maka mereka dijanjikan Allah dua ujrah. Ujrah itu yang pertama bimaghfirah, diberikan Allah ampunan secara totalitas. Surah Yasin ya ayat 11. Dan kemudian diberikan Allah ujrah pahala. Pahala ini ada dua sumber. Ayat 12-nya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kamilah yang akan menghidupkan yang mati. Artinya di hari akhirat ini. Sekarang kita masih hidup, nanti mati deh. Calon-calon mati semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon jenazah yang saya hormati. Sudah mati hidupannya. Siapa menghidupkan Allah? Dan di sana Allah katakan wa naktubu ma qaddamu, kami tulis semua yang mereka kerjakan di masa lampau. Lagi hidup itu. Jadi semua yang kita kerjakan ini ditulis. Wa adaluhu, dan asal bekas hidupnya ditulis juga. Jadi ditulis semua yang kita kerjakan selama hidup dan yang kita tinggalkan setelah kita mati. Itu juga ditulis. Asal ada pepatah mengatakan itu, gajah mati meninggalkan daging, harimau mati meninggalkan pelak, manusia mati meninggalkan utang. Kok utang? Enggak utang itu meninggalkan nama apa? Bisa nama baik, bisa nama buruk. Kalau nama baik, maka kalau dia tinggalkan jasa-jasa bekas-bekas hidupnya yang baik, maka Allah akan melimpahkan pahala jalan terus walau sudah mati. Jangan-jangan lebih banyak pahala kita sudah mati daripada sebelum mati, karena ada asal. Contoh, apalah kata Nabi, termasuk diantaranya kalau adalah infaknya di Masjid Al-Ridho ini, lalu mati dia, ini peninggalan dia, maka selama orang sholat di masjid ini dapat pahalanya. Dikenang jamaah atau tidak dikenang, didoakan tak didoakan, namun dia dapat karena asal bekas peninggalan hidupnya. Yang kedua, ilmu yang tafawi, pernah dia ngajar baca bismillah saja, kemudian mati dibaca orang bismillah itu mengalir sama dia karena dia bekas ajaran dia, bekas muridnya. Maka beruntunglah guru-guru yang mengajar. Masuk. Kemudian anak soleh, ya, didoakan anak atau tak didoakan,
masih muda-muda betul. Nah, ya, kita perbanyak lagi supaya asar kesan-kesan yang baik dalam hidup kita, supaya meninggal kita masih terus mengalir. Perbanyak infak. Yang kedua, perbanyak mengajar, mengajar anak, cucu, menjadi mengajar istri, mengajar suami. Kemudian perbanyak anak, perbanyak anak, banyak pahala. Jangan bosan ibu-ibu beranak terus. Terus berpahala. Ini asal hidup ini, asal termasuk. Nah, kullu syai'in asbainahu bi imamin mubin. Semuanya